ternyata Rusia memang memasok yang namanya sistem navigasi. Kometa B buatan Rusia itu ada di drone-nya Iran. Sistem navigasi yang digunakan drone ini pesawat nirawak tanpa awak. Iya. Jadi dia kecil. Lalu dia modelnya senjatanya hanya senjatanya di dalam pesawat itu. Jadi dia istilahnya one way attack. Jadi dia hanya satu kali diterbangkan, untuk menyerang bisa. Yang punya Iran, iya. Yang Shahed 136 ini. Harganya lebih murah dan dia bisa dibilang memang jangkauannya juga bagus, 2000 km. Jadi bisa nyampe ke Israel. Dan sebelumnya Shahed ini 136 ini digunakan oleh Rusia untuk melawan Ukraina. Nah, jadi dari pengalaman perang dengan Ukraina selama 3 tahun, Iran belajar juga nih kelemahan drone saya di mana nih. Terus dari pertanyaan siapa yang diuntungkan, dua-duanya untung, Pak. Kenapa bisa dua-duanya untung? Karena begini, Iran ini kan nggak bisa sembarangan jual minyak. Karena mata uang Iran itu rendah sekali, jatuh banget. Orang juga nggak mau kali transaksi sama Iran, iya kan? Iya. Beli terus dan mereka juga Iran ini negara yang nggak mau pakai dolar. Waktu saya ke Iran, saya harus bawa euro, karena mereka nggak mau transaksi dengan dolar. Gitu. Dan sekarang karena harganya lagi sangat rendah, bahkan ada orang yang bikin perbandingan. Kalau kita mau beli tisu untuk lap meja, daripada beli tisu, uang kertas Iran kita pakai untuk ngelap. Ya ampun, udah begitu nggak berharganya ya? Itu lebih murah daripada beli tisu. Dengar-dengar $1 itu senilai 1,4 juta ya? Jadi kalau Iran akhirnya minyaknya dibeli oleh Cina, tentu saja Iran dapat uang. Dan yang jelas bukan dolar, karena Cina juga maunya mata uangnya dia sendiri. Dan bangun bank yang memang bisa transaksi di luar dolar, gitu ya. Harganya lebih rendah berapa? Lumayan, 1 barel itu bisa 8-12 dolar per barel. Sementara Cina itu belinya rata-rata per hari itu 1,3 juta barel. Dikali aja kalau dia bisa selisih dapat diskon 8 juta dolar. Let's say 8-12 berarti 10 dolar. Dari 1,3 juta barel kali 10 dolar udah jadi 10 juta dolar dia bisa hemat ya. Ya kan? Nah, inilah keuntungan di kedua belah pihak. Satu dapat uang dari jual minyak, satu dapat minyak yang lebih murah. Sehingga industri-industri yang ada di Cina bisa memproduksi biayanya lebih murah juga. Kita yang di Indonesia beli produk Cina dengan harga murah ya kan. Nah jadi keuntungannya ya buat dua-duanya. Soal Assad, soal Suriah, Rusia sama Iran dalam konteks Suriah mereka sama-sama punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Hegemoni di wilayah Timur Tengah. Selama perang Arab melawan Israel tahun 1967, itu kebanyakan barang militer dari Soviet untuk negara-negara Arab. Perlengkapan. Nah, kalau soal pengaruh dari Rusia, Iran di Suriah, saya melihatnya Rusia pasti akan diam kalau Israel menyerang Iran di Suriah. Dia nggak akan komentar apa-apa. Dia diam aja. Karena apa? Karena Israel juga nggak pernah ngutak-ngatik Rusia. Dalam hal Ukraina. Ukraina minta
Iron Dome nggak dikasih sama Israel. Karena memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oh. Karena yang Iron Dome itu cocoknya untuk rudal. Sementara serangan-serangan dari Rusia ke Ukraina itu drone. Jadi mubazir lah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya dalam hal Suriah, apakah Iran sama Rusia pernah berhadapan dalam hal kepentingan? Ya, dalam konteks ini jika Israel masuk, pasti Rusia akan diam aja ketika serangan terhadap misal orang pasukan Garda Revolusi lagi berkunjung ke Damaskus, itu udah bisa diserang tuh sama Israel. Dan Rusia nggak akan berani membocorkan informasi intelijen kepada Iran. Oh gitu. Jadi ya ibaratnya kalaupun dia tahu, dia diam-diam aja. Ya. Rusia saat ini kalau ngomongin tentang Suriah, sebetulnya mereka tuh punya yang namanya Astana Process. Astana Process itu adalah kesepakatan antara Rusia, Iran, dan Turki dalam mengelola Suriah. Jadi mereka itu ini Suriah ini kayak lahan bermain mereka. Dan mereka membantu supaya si Suriah ini waktu itu tidak disanksi Barat. Ada bagusnya Pak, ada Rusia di Suriah. Kenapa? Karena mereka melawan ISIS. Gitu ya. Iran juga melawan ISIS. Yeah. Kenapa bisa? Karena ISIS itu teroris Sunni. Nyambungnya akhirnya ke situ lagi ya Pak. Iya. Balik-balik ke, ini karena yang satu Sunni, makanya diserang. Jadi tergantung kita juga, kita melihatnya dari kacamata, kalau saya selalu melihatnya kepentingan dari kacamata Israel dan kita orang Kristen. Ya kalau Iran yang Syiah ini bisa melawan teroris, kelompok-kelompok teroris dari Sunni, Al-Qaeda, ISIS. Kalau saya sih monggo silakan. Lebih bagus malah, ya kan? Beli mungkin aja ya Pak, karena namanya juga dia butuh minyak. Dia bisa beli dari siapa saja yang jual. Nah makanya sebetulnya kemarin itu untuk pertama kalinya di perang 2026 ini Israel itu menyerang kilang dan depot minyak dari Iran. Jadi dibakar. Kenapa? Karena ya hasilnya adalah pertama kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri untuk militer juga butuh bensin kan, butuh minyak. Untuk mereka operasional, untuk pabrik rudal kah, pabrik drone, itu semuanya butuh bahan bakar. Makanya dihancurkan. Dan yang kedua, supaya Iran itu tidak punya uang dari penjualan minyak. Nah itulah sebabnya Israel itu menyasar sejumlah depot dan juga kilang minyak. Bukan sekedar untuk Israel jahat banget sih, orang lagi susah bensin, dunia lagi Selat Hormuznya lagi ditutup, malah kilang minyaknya diserang. Enggak, itu ada dampak strategisnya. Jadi nggak bisa dijual lagi Pak itu minyaknya. Sebab kalau minyaknya dijual dapat uangnya bisa dipakai tetap untuk senjata, iya kan? Yang paling gampangnya itu. Akhirnya terjadilah penyerangan pada depot-depot di Teheran ada, di Isfahan ada, di Iran Barat ada. Nah, yang lucu adalah orang-orang yang nggak mengerti, mereka akan bicara, ini nggak benar dong, karena ini kan kebutuhan rakyat sipil. Betul, kebutuhan rakyat sipil kalau betul-betul digunakan untuk rakyat. Karena akhirnya terjadi pembatasan BBM kan. Tadinya mungkin bisa beli 30 liter, sekarang jadi hanya 20 liter. Namun target utama adalah mencegah industri militernya berkembang, ya masih produktif di saat perang ini. Dan yang kedua ya nggak bisa dibeli lagi sama Cina. Akibatnya kasihan juga Cina. Harus cari pasar yang lain. Walaupun Amerika tidak terlalu sepakat dengan penghancuran beberapa kilang minyak Iran ini ya. Karena dianggap untuk apa gitu loh.
Amerika mungkin nggak berpikir sebagaimana Israel berpikir, ya kan? Nggak ada sahabat sebetulnya, yang ada kepentingan, ya kan? Ya benar. Kalau Iran tadi ya dia pentingnya jalur dengan Hezbollah, kelompok teroris yang dibentuk sama Iran. Sementara kalau Rusia inginnya negara-negara Arab ini merapatnya ke Rusia, jangan ke Amerika terus. Jadi mau pergeseran kiblat gitu loh. Iya. Jadi kepentingannya apa sih emangnya? Ya tetap aja perang dingin memang sudah berakhir. Tapi ini perang baru muncul gitu ya. Perang kepentingan, perang proksi. Makanya kenapa juga ada BRICS? Kenapa juga ada poros antara Rusia, Turki, Iran, negara-negara koalisi ya, yang akhirnya disebut sebagai poros setan. Karena kepentingannya sama, satu. Tergantung kita sekarang, kita melihatnya dari kepentingan Indonesia. Indonesia kepentingannya apa? Iya kan? Suriah yang sekarang ini akhirnya Assad kaburnya ke Rusia. Ya kan? Sampai hari ini masih di Rusia. Karena didongkel, dijungkalkan oleh presiden baru Ahmed Al-Zahra, mantan ISIS, mantan Al-Qaeda. Khamenei juga sebelum perang dia diwacanakan akan kaburnya ke Rusia. Sayangnya dia belum kabur, dia takut pesawatnya kenapa-kenapa. Karena presiden Iran Ebrahim Raisi kan helikopternya jatuh. Iya. Jadi masing-masing punya kepentingan. Iya. Ya? Jadi masing-masing juga menguntungkan dirinya sendiri dulu. Iya, pastilah. Meski itu adanya di Suriah yang mungkin Rusia jauh banget ya dari Suriah ya. Tapi kan ternyata tetap mereka ada di situ juga. Iya. Sekarang baru mereka nggak ada di situ. Karena apa? Karena si Presiden Suriah Al-Zahra dipaksa ya sama Trump dalam hal ini. Kalau kamu benar Amerika dukung. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya tetap bilang Suriah itu harus pemilu dulu. Gitu loh. Jangan orang yang tiba-tiba naik ini yang jadi presiden. Supaya siapa tahu nanti orang Kristen yang jadi presiden. Ya, karena di negara-negara Arab itu ada kelompok-kelompok Syiah. Iya. Jadi tidak semua negara Arab yang mayoritasnya adalah Islam Sunni itu Sunni semua, tidak. Mereka punya juga yang namanya minoritas Syiah. Itu tidak menjadi masalah selama mereka tidak mengadakan pemberontakan atau melakukan kerusuhan. Yang menjadi masalah adalah ketika komunitas-komunitas minoritas Syiah ini melakukan hal-hal yang merugikan. Ya kan? Contoh pada tahun 1979 ketika Khomeini naik. Nah, apa yang terjadi? Ada yang namanya pemberontakan Qatif di tahun 1979. Demonstrasi meletus di kota Qatif yang mayoritas penduduknya Syiah. Ya tentu saja Arab Saudi langsung bertindak. Kemudian ada yang namanya serangan terhadap pabrik petrokimia tahun 1988. Mereka orang Syiah ternyata pelakunya. Meledakkan tangki di pabrik petrokimia tersebut. Nah, yang paling aneh adalah juga Angkatan Udara Amerika juga diserang. Yang ada di mana? Di Arab Saudi. Pelakunya adalah orang dari Hezbollah. Hezbollah ini kan dibentuknya sama Iran. Syiah juga. Jadi daftarnya tuh panjang gitu loh. Belum lagi waktu perang dengan perang Yaman, perang saudara Yaman. Ini yang Houthi yang dipilih, yang berafiliasi dengan Iran nyerangnya juga ke Arab Saudi. Ini kan apa ya? Kan Arab Saudi itu tetanggaan Yaman. Kayak cari gara-gara gitu loh. Dan sekarang benar-benar pada saat perang Iran dengan Israel, Irannya nyerangnya ke Arab Saudi juga, 2 orang tewas. Kedutaan besar Amerika di Riyadh
jatuh drone. Oh. Ini kan sengaja berarti kan. Hmm. Nah, hari ke-11. Yeah. Hari ke-11 di tanggal 11 Maret. Kejadiannya apa? Kedutaan Besar Uni Emirat Arab yang ada di Arab Saudi disasar juga. Jadi gimana ya? Nggak akan ada damai kalau memang target itu diperluas, bukan dipersempit. Yeah. Nggak akan ada damai kalau orang yang nggak bersalah, nggak ikut-ikutan, itu ditargetkan. Yeah. Ditargetkannya kenapa? Oh, karena dia ada bersahabat dengan Israel. Atau karena di situ ada pangkalan militer Amerika. Itu sama aja buka front kan, Pak? Sama aja cari gara-gara. Ada kesan seperti Iran melakukan serangan membabi buta. Betul. Karena kemarahan kepada Israel dan Amerika ya. Apa kebutuhan air bersih di Yordania itu sebagian besar datangnya dari Israel. Datangnya dari mana? Dari Danau Galilea. Jadi mau tidak mau ya terpaksa Yordania selalu harus mengikuti atau berada di sisinya Israel dan kali ini dengan Amerika. Karena apa? Ya udahlah, dia juga jadi korban. Ya kan? Dia juga termasuk negara yang kejatuhan rudal. Ketika Iran menyerang Israel kan ngelewatin Yordania. Betul. Jadi Yordania mau tidak mau dia harus juga mengerahkan anti rudal. Kalau dia bisa tangkis, dia bisa hadang, dia akan lakukan. Rudal juga pusing kan. Jadi mungkin dia selama ini ya ampun astaga gitu ya. Israel ternyata bener ya. Buktinya saya aja nih yang udah ngebelain Iran gitu kan. Sayanya juga kena. Kan waktu Israel itu menyerang tempat Hamas, rumah amannya Hamas diserang sama Israel, tapi bukan untuk membunuh, hanya untuk nakut-nakutin, karena yang jatuh hanya di depannya. Jadi Israel ingin mengirimkan pesan gini, saya bisa loh melakukan, menargetkan orang Hamas di Qatar, tetapi saya tidak lakukan karena apa? Karena Amerika dan Qatar bersahabat. Ingin memberikan sinyalemen itu. Nah harusnya si Qatar nangkep kan. Harusnya diusir gitu loh Hamas-Hamas ini. Tapi tidak dilakukan oleh si Qatar. Dibiarin. Nah sekarang mereka mengalami sendiri. Oh ternyata Iran juga membom mereka. Dan benar berarti Iran ini cari gara-gara. Sama Israel cari gara-gara. Sama saya juga cari gara-gara. Qatar ini bisa dibilang sebagai saat ini adalah negara yang mengendorse Ikhwanul Muslimin di dunia. Ketika Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab melarang, nah mereka mendukung. Jadi Qatar satu-satunya. Umat Islam di Indonesia harusnya kembali pada ajaran yang tidak mengajarkan kebencian terhadap siapapun. Ya kan? Iya. Karena kan sejatinya kan emang orang lahir itu kan gak mengenal kebencian. Kebencian itu kan ada karena diajarkan. Iya kan? Iya. Apalagi nih momennya Lebaran nih. Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Fitrah manusia yang asli itu apa? Nggak ada lahir dengan kebencian. Nah, situasi perang saat ini yang terjadi 2026, saya sungguh berharap ini menyadarkan orang Islam di Indonesia, menyadarkan umat Islam di Timur Tengah, menyadarkan umat Islam di seluruh dunia bahwa kebencian terhadap Yahudi, anti-Israel itu bukan fakta yang harus dipegang. Itu bukan sebuah kebenaran yang harus mereka percayai dan yakini. Karena apa? Itu ajaran kebencian. Gak ada. Buktinya apa? Israel saat ini menyerang Iran. Irannya malah menyerang negara-negara Arab. Iya. Iya kan? Kalau misalnya Israel jahat,
Apa susahnya gitu dari dulu dia menyerang negara-negara Arab. Kalau memang tujuannya adalah untuk merebut wilayah. Iya. Israel bisa kok lakukan mudah. Tapi itu kan tidak dilakukan karena apa ya? Mereka bukan untuk wilayah. Dia hanya dapetnya tanahnya seperti tanah perjanjian yang sekecil itu kok. Hanya 22.000 kilometer persegi luasnya. Jadi iya Bapak Ibu semua kita di Indonesia mau Kristen juga. Sadarlah bahwa Tuhan tuh menciptakan bangsa-bangsa dengan wilayahnya masing-masing. Iya. Demikian juga dengan Israel. Israel sudah ada tanahnya. Dan juga kita kalau tahu, oh si Iran maunya memusnahkan Israel dari peta dunia. Ya jangan didukung. Mana ada negara punya hak untuk memusnahkan bangsa lain. Menghapus bangsa lain. Yeah. Jangankan tentang Israel deh. Negara lain yang saya kasih contoh. Iran mau menghapus Siprus misalnya. Atau Iran mau menghapus Yunani. Nggak boleh lah. Turki mau menghabisi Kurdi. Ya nggak bisa dong. Setiap bangsa punya tanah. Kurdistan juga punya. Hari ke-11 perang, wilayah Kurdistan juga diserang. Jadi melebar lagi kan. Kalau kita ngomongin etnisitas. Arab udah kena, Turki udah kena, Yahudi udah kena, Kurdi juga kena. Karena Kurdi ini etnis. Azerbaijan juga kena. Padahal Azerbaijan itu negara Syiah juga. Orangnya apa nama sukunya? Azeri. Jadi etnisitas ini kena semua nih sama si Persia. Gitu ya. Jadi buat apa kita, kalau saya sih, sudahlah ajaran kebencian terhadap siapapun itu tidak perlu ada. Di Indonesia kebencian terhadap Tionghoa nggak usah deh. Kita lahir gak bisa milih jadi orang apa, ya nggak? Kalau dibilang apakah ini akan menuju kepada Gog dan Magog, bisa jadi. Karena apa bisa jadinya? Karena memang kita sudah melihat penyatuan koalisi Gog dan Magog itu. Seperti yang ada di Yehezkiel 38 dan 39. Siapa saja? Rusia. Lalu ada Turki, ada Iran. Lalu nanti kemudian muncul akan ada Libya dan Sudan. Sekarang Libya dan Sudan ada masalah dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan kelompok-kelompok radikal di dalam negeri mereka. Nah, tapi kalau saya patokannya selalu Alkitab. Di sini dikatakan di Alkitab bahwa sebab itu di Yehezkiel 38 ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia. Ini anak manusia maksudnya Yehezkiel ya. Dan katakanlah kepada Gog. Gog ini bukan Iran. Gog ini adalah seorang pemimpin yang diduga adalah keturunan dari Yafet, anak dari Nuh. Nah, bisa jadi Gog ini adalah pemimpin dari Rusia. Beginilah firman Tuhan Elohim, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Jadi harus ada masa damai dulu. Harus ada masa damai, Israel diam dengan tentram, baru kemudian diserang. Nah, paling tidak kita harus melihat bahwa sejak Israel lahir kembali tahun 1948 sampai tahun ini, usianya sudah 78 tahun lah. Israel 78 tahun. Israel itu sudah menjadi, bisa dibilang, negara yang dari tahun 1973 sampai 2023 itu dalam keadaan damai, Pak. Gak ada perang. Namun tiba-tiba 7 Oktober 2023 itu ada perang. Sampai sekarang gak henti-henti. Nah, apakah ini ayat yang tadi kita baca dalam ayat 14, Yehezkiel 38 ayat 14 itu adalah pertanda bahwa damainya sudah gitu ya, dari tahun 73 sampai 1973 itu kan perang Yom Kippur yang terakhir. Habis itu damai sampai 2023. Artinya apa? Berarti ini sekarang nih kita lagi menunggu si Gognya ini muncul nih untuk menyerang Israel. Mudah-mudahan
mudah-mudahan memang masih ada periode damai lagi nih. Sebelum betul-betul Yehezkiel 38 tergenapi. Damai yang palsu. Kenapa damainya saya bilang palsu? Karena damai tanpa Mesias itu pasti palsu. Karena kalau kita baca di ayat 39, ayat 8, sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Berarti akan terjadi perang. Iya. Nah, tapi si Gog ini kalau baca ke nyambung ke 39, dia akan dikalahkan. Pemimpin yang menyerang Israel, let's say kita tahu ini kalau berarti Gog dan Magog. Gog pemimpin dari Magog, pemimpin dari Rusia. Nah, kalau kita baca di Yehezkiel 39 ayat 11, ini si Gog ini akan dimakamkan di Israel. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua hayalak ramai yang mengikutinya, jadi tentara-tentaranya. Dan tempat itu akan disebut lembah hayalak ramai Gog. Artinya Gognya akan mati. Iya. Gitu. Dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka peperangan pasti akan lebih sering terjadi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menubuatkan di Matius 24 dan Lukas 21. Atau di Markus juga ada. Tanda-tanda kedatangannya apa? Gempa, kelaparan, perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Jadi masa damai itu periode damai yang ada tuh damai yang palsu. Damai yang sementara. Damai yang sementara sehingga tanpa mereka sadari bahwa tiba-tiba akan muncullah si Gog ini yang akan menyerang Israel. Dan akhirnya dia dihancurkan. Dan akhirnya dia dikuburkan di Israel. Jadi kita yang di Indonesia nggak usah takut. Karena yang dikuburnya juga di Israel. Berarti kan perangnya di Israel. Iya. Intinya adalah Bapak Ibu, Tuhan tuh mau kita siap sedia, berjaga-jaga. Tuhan gak mau kita ketakutan. Beda loh. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri bilang kan, jangan gelisah. Iya kan? Perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tapi jangan gelisah hatimu. Kita lihat ayatnya di Matius 24. Ini penting sekali Bapak Ibu. Untuk kita semua, nggak perlulah kita ini panik. Karena apa? Saya juga menerima pesan bahwa harus siapkan makanan kaleng, botol air minum, dan sebagainya. Itu saya setuju, tapi itu untuk persiapan bencana alam. Gitu ya. Kalau mau diperlebar dengan perang, jadinya ketakutan nanti kita. Iya, borong semuanya. Iya, kalau bencana alam kan memang kalau kita di Indonesia ini, kalau Bapak Ibu tinggal di Jabodetabek, Bapak Ibu kan tahu kalau kebanjiran kayak gimana. Ya kan, jadi apa salahnya nyiapin makanan kaleng, oke lah, menyiapkan minuman gitu ya, botolan, oke lah. Tapi kalau untuk konotasinya karena perang, ini nggak sesuai Alkitab. Jauh banget ya. Karena ditulis di Matius 24 ayat 6 ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gak usah takut, gak usah gelisah. Karena apa? Itu harus terjadi. Perang harus terjadi. Sebelum apa? Sebelum Tuhan Yesus datang. Makanya perikop yang dikasih di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskannya apa Bapak Ibu? Permulaan penderitaan. Ya kalau kita menderita karena akibat dampak dari perang, harga naik, minyak nanti misalnya nggak ada, ya itulah permulaan penderitaan gitu ya. Pemerintah mengumumkan cadangan BBM minyak cuma 20 hari. Ya. Jadi intinya begini loh. Kita percaya kata Alkitab. Alkitab Tuhan Yesus bilang jangan gelisah. Ya Tuhan pasti bisa menyiapkan buat kita nih persediaan.
Nabi Elia aja dikasih apa? Makanan oleh burung Burung gagak gagak. gitu loh. Burung gagak akan tersedia buat Bapak, Ibu, dan saya, ya nggak? Saya nggak tahu apakah burung gagaknya bentuknya nanti benar-benar seperti mana gitu ya, dikasih mana langsung turun dari sorga. Iya. Tapi iman kita adalah iman berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan kabar tentang perang tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya. Nah, jadi kalau kita tadi pertanyaannya adalah bagaimana membedakannya tanda-tanda zaman gitu dengan kejadian. Kita nggak usah juga jadi ahli cocokologi. Karena yang Tuhan Yesus minta adalah siap sedia. Iya kan? Siap sedia, berjaga-jaga. Nah, itu kan urusan kita masing-masing nih. Saya udah siap sedia nggak ketika Tuhan Yesus datang? Saya ditemukan sedang apa pada saat Tuhan Yesus datang? Kalau saya ditemukan ketakutan, itu anak Tuhan atau anak anak dunia? Karena dunia pasti mengenal ketakutan. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau anak Tuhan, pasti dia punya keteguhan iman tersendiri gitu loh. Karena dia sudah yakin, saya tahu kok di depan akan terjadi apa. Ada di Alkitab patokannya. Jadi sekarang ini di musim perang seperti ini, kita terus percaya. Ini adalah tanda Tuhan Yesus segera datang. Jadi kita nggak perlu takut. Yang perlu kita persiapkan adalah diri kita sendiri. Persiapkan anak-anak kita, keluarga kita. Kita pada siap nggak nih ketemu Tuhan Yesus? Ada yang ketinggalan nggak nih nanti nih? Nggak ikut masuk bersama-sama dengan kita di hidup yang kekal. Makanya saya selalu ulang-ulang amanat agung. Iya kan? Banyak orang yang merasa, aduh udahlah, nggak usah lah. Kita yang penting hidup baik aja. Enggak, hidup bener. Baik belum tentu benar soalnya. Iya kan? Orangnya baik banget. Tapi nggak percaya Yesus. Ya nggak bisa. Ukurannya bukan baik. Mau kasih makan 5.000 orang tapi nggak percaya Yesus. Nggak bisa. Karena apa? Karena ya iman tanpa perbuatan ya juga mati. Ya kan kita harus percaya dulu. Baru abis itu perbuatan kita yang benar akan mengikuti. Banyak orang yang kebalik, Pak. Ya udahlah, dia nggak apa-apa, dia masih menyembah sesembahannya. Sesembahan tertentu. Karena tapi dia baik loh orangnya. Ya nggak bisa. Iya. Kita malah orang Indonesia malah kesel gitu ya. Ini kan Rusia kan juga pernah yang tadi seperti disebutkan ya, menguasai daerah-daerah di Soviet. Yang akhirnya sekarang kok malah kita seneng sama Rusia. Sejak perang Ukraina, banyak sekali orang Indonesia ini yang kagum pada Rusia, terutama ya sejak perang. Karena apa? Presiden Ukraina itu adalah orang Yahudi. Zelensky itu adalah orang Yahudi. Jadi makanya semua kan ura-ura terus gitu ya. Iya. Kalau Cina mungkin karena konteks sekarang, Indonesia sejak masa Presiden Jokowi memang membangun banyak sekali hubungan dagang, hubungan dengan Cina lebih sering. Kita berbisnis dengan Cina ketimbang dengan negara-negara Barat. Artinya kalau memang di Indonesia ini sentimen, bisa dibilang ya sentimen anti Tionghoa dulu ada, sekarang sudah terreduksi, sudah berkurang. Ini kabar baik, gitu ya. Namun kalau dibilang secara Cina ini masih melakukan tindakan yang represif terhadap orang Islam di Cina sendiri, di Uighur terutama terhadap Uighur ini, dia komunitas etnis di Xinjiang. Kebetulan saya pernah ke Xinjiang tahun 2011. Represi sebetulnya enggak juga ya.
Karena mereka tetap ada, mereka tetap bisa hidup dengan tradisi agama mereka. Masjid juga tetap banyak, tapi memang masjid itu dijaga supaya tidak disusupi terorisme. Karena di sana ada pemberontakan separatis yang ingin memisahkan Uighur itu dari Cina. Jadi ada alasannya kenapa Cina itu represif terhadap orang Uighur. Gitu ya. Jadi bukan berarti Partai Komunis Cina ini anti-Islam. Enggak, jangan Bapak Ibu berpikir seperti itu. Ada alasannya, karena ada terorisme, maka mereka harus berhati-hati dong untuk menghalau radikal-radikal ini agar tidak berkembang sampai ke seluruh Cina misalnya. Dan lagi waktu saya ke Uighur itu ke Kashgar ya. Ini kota nomor 2 di Xinjiang, yang pertama Urumqi, yang kedua Kashgar. Ada kejadian imam masjid itu malah ditembak. Dibunuh. Jadi pemerintah Cina pusing dong. Ibaratnya Islam sama Islam berantem gitu ya. Yang satu Uighur, yang satunya lagi ini dia lebih ke unsur dari Turk ya, orang-orang Turk. Jadi bukan Uighur. Nah, jadi kompleks memang ya. Kalau kita mau bicara tentang sebuah masyarakat, masyarakat ini akan di suatu masa dia bisa pro terhadap, seperti contoh Indonesia saat ini, pro terhadap Rusia. Karena faktornya musuh Rusia, Ukraina itu presidennya Yahudi. Atau Cina, kenapa orang Indonesia lebih memilih Cina daripada pro terhadap Israel misalnya? Ya karena secara kedekatan kita pakai barang Cina, ya enggak? Membeli produk-produk Cina sehingga merasa lebih dekat. Sementara Israel selalu dibahasakan sebagai penjajah, menjajah Palestina meski tidak pernah tahu sejak kapan dijajahnya. Nah, jadi kalau saya bilang memang boleh dibilang kita jangan melihatnya bahwa Rusia dan Cina pernah melakukan sebuah hal yang negatif terhadap Islam. Jangan melihatnya secara itu. Tapi betul-betul memang kepentingan siapa yang kali ini dibela oleh orang Indonesia. Nah, ini yang bikin umat Muslim Indonesia bingung, Bu. Di satu sisi, Cina selalu bicara damai dan mendukung Palestina di forum PBB. Tapi di sisi lain, China adalah mitra dagang terbesar Israel. Membeli teknologi canggih dari Israel dan bahkan punya kerjasama intelijen dengan Mossad. Jadi China ini main dua kaki. Jangan-jangan mereka cuma numpang lewat, ambil untung dari kedua belah pihak. Karena memang setahu saya memang banyak sekali produk teknologi pertanian dan inovasi dari Israel itu yang dipakai oleh Cina sendiri. Makanya Cina sangat berkembang pertaniannya sedikit banyak karena faktor dari Israel. Israel itu kurikulum pertanian mereka itu dipakai oleh Cina. Di Cina ada paling tidak 4 universitas pertanian ya. Maksudnya mereka mengadopsi kurikulum pertaniannya Israel. Kalau melihat keberhasilan Israel dalam pertanian Betul. Karena Cina sangat butuh pertanian. Kenapa? Rakyatnya banyak sekali. Rakyat banyak artinya perut yang harus dikasih makan, mulut yang harus dikasih makan juga banyak. Betul. Dan pemerintah Cina sangat ketakutan kalau terjadi pemberontakan di dalam negeri Cina sendiri. Kenapa? Sekali lagi, Cina ini adalah negara yang bisa dibilang Partai Komunis Cina doang kan yang yang ada di situ, yang eksis di situ. Sehingga kalau kita mau bilang Cina negara demokrasi, ya enggak juga. Ya, jadi kebutuhan untuk dalam negeri, ketahanan pangan sangat dibutuhkan. Makanya mereka belajar dari Israel. Nah, kalau di hal-hal yang lain, mungkin kita bisa lihat bagaimana juga dulu ya Jack Ma itu membangun
riset dan developmentnya di Israel. Dia mau punya, Alibaba. ya dia mau punya think tanknya gitu ya di sana. Oh, gitu. Dan menurut saya sejauh ini memang kita nggak bisa pungkiri bahwa SDM terbaik di dunia itu masih ada di Yahudi. Dalam hal ini sekarang negara Yahudi satu-satunya di dunia adalah Israel yang terkenal dengan perusahaan-perusahaan rintisan yang membutuhkan investor-investor besar gitu kan. Jadi ibaratnya panci ketemu tutup gitu ya, yang satu menghasilkan, yang satu punya uang. Nah, bisa deh saling memberikan kontribusi. Ya. Jadi kalau dibilang memang Cina baik sama Israel, enggak juga. Karena Cina juga dalam hal ini teman baik juga sama Iran kan. Cina memberikan apa yang diberikan Cina kepada Iran? Dia memberikan bahan bakar untuk teknologi rudal. Jadi gimana ya? Jadi hubungan saling menguntungkan sebenarnya. Iya, berdasarkan saya lagi cocoknya dengan kamu dalam bidang pertanian, oke. Tapi untuk Iran ya oke, saya cocok di tempat yang lain. Untuk bidang yang lain. Yang bidang itu bisa suatu saat mematikan Israel. Yang seperti itu. Gitu ya. Menurut saya gini, Rusia sama Cina masing-masing punya problem sendiri. Rusia saat ini masih berperang sama Ukraina. Sehingga kalau dia mau ikut-ikutan bantu Iran, buat apa? Nah, saya masih babak belur juga ngelawan Ukraina udah 4 tahun gak selesai-selesai loh. Padahal Ukraina itu negara apa sih gitu ya kalau dibilang kecil. Tapi ternyata perkasa juga. Kecil-kecil cabai rawit. Kalau Cina mau bantu dalam bentuk apa? Amerika udah taruh tuh kapal induk di perairan dekat Cina sama Taiwan. Ibaratnya seperti itu ya. Buat apa gitu loh dia bermain di wilayah yang sangat berbahaya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi yang bisa dilakukan Rusia sama Cina adalah retorika belaka saja. Pernyataan-pernyataan diplomasi, pernyataan-pernyataan mengecam, mengutuk serangan Barat terhadap Iran, tapi ya tidak bisa bikin apa-apa. Yang bisa mereka lakukan sejauh ini adalah memaksa Dewan Keamanan PBB agar melakukan pertemuan darurat. Nah, pertemuan darurat di situ ada Amerika, lalu ada Inggris dan Prancis. Ya Inggris sama Prancis pasti harus bela Amerika. Ya kan nggak mungkin mereka berpihak pada Iran. Dalam hal ini melalui tangan Rusia dan Cina. Jadi mereka mau bantu apa gitu ya? Masing-masing punya masalah sendiri. Dan masing-masing lagi susah, ibaratnya gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau secara mengirimkan tentara itu adalah sebuah langkah sembrono yang akan dilakukan oleh Rusia jika mereka mengirimkan tentara untuk Iran. Sama, Cina juga demikian. Ini adalah langkah sembrono yang diambil Cina kalau dia menurunkan pasukan. Jadi ini hitung-hitungan yang wajar gitu ya. Iya, secara logika. Nah, Amerika nggak mungkin sih nawarin ya ke Rusia. Kalau saya lihatnya begini, Rusia sekarang kepepet di ujung tanduk. Dia udah berperang 4 tahun sama Ukraina nggak selesai-selesai. Kalau dia masih diperangi terus, dia kalah, malu Pak. Masa sih negara kecil lawan negara, ibaratnya dulu di era perang dingin ini kan kutubnya kan Rusia kan sama Amerika kan dulu ya. Dan itu kan pecahannya Rusia. Iya, Ukraina pecahannya itu Soviet. Nah, jadi kalau misalnya ternyata perang terus nih sampai let's say tahun ke-5, terus tiba-tiba dia kalah, kan malu banget. Makanya Rusia itu sebetulnya sangat berharap Trump akan terus melakukan negosiasi dengan Rusia dengan Ukraina. Sehingga tercapai yang namanya gencatan senjata. Dengan gencatan senjata maka perang terhenti. Lalu apa yang terjadi? Rusia tidak kalah perang statusnya. Tapi berhenti karena gencatan senjata. Jadi ini
jalan keluar yang paling elegan sehingga dia nggak dipermalukan. Makanya kalau misalnya dia terus berperang, aduh dia nggak bakal sanggup. Tahun lalu aja Rusia itu sudah pakai tentara Korea Utara untuk berperang melawan Ukraina. Jadi ini sangat dia berharap Trump untuk segera oke, kita deal. Paling dia akan udahlah nolak padahal sebenarnya mau gitu loh. Karena ini exit door yang tidak mempermalukan posisi Rusia. Yang sangat dia harapkan. Sangat dia harapkan. Soalnya kalau dia diperangi terus, Pak, dia nggak punya tenaga untuk itu lagi. Ibaratnya mesin udah separuh jalan, butuh turun mesin. Itu kondisi Rusia ya. Jadi sebenarnya dia butuh Amerika untuk menyelesaikan masalahnya dengan negosiasi. Karena yang saat ini yang paling mungkin menegosiasikan stopnya perang Ukraina-Rusia ini hanya Amerika. Di masa Trump, dan Trump itu nggak lama lagi loh, 3 tahun selesai. Jadi harus ngebut juga nih, duduk bareng ayo. Karena sampai hari ini Amerika masih suplai senjata kan ke Ukraina. NATO, Pak. NATO, dari NATO ya. Memberikan senjata. Tapi Ukraina ini juga dia punya sistem drone sendiri. Dia bikin drone yang lumayan efektif untuk menghajar Rusia. Wow, gitu ya kondisinya ya. Rusia itu nggak mungkin turun tangan karena dia sendiri lagi repot dengan Ukraina. Ukraina. Dan Rusia cukup membantu dalam hal intelijen. Dikabarkan mereka itu memberikan informasi-informasi intelijen kepada Iran sehingga Iran bisa mengetahui lokasi-lokasi pangkalan militer, lokasi pesawat, lokasi armadanya Amerika. Nah, ini kebocoran intelijennya dari Rusia. Dan sebelum Amerika dan Israel menyerang Iran ya, Februari 2026 yang kemarin, yang terjadi adalah Bapak Ibu mereka latihan perang bareng nih. Rusia dengan Iran latihan perang angkatan laut di Samudra Hindia. Tetapi, ini ada tapinya nih. Tetapi kalau ditanya apakah Rusia mau menurunkan pasukan, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak punya kesepakatan apapun dengan Iran. Berbeda dengan Rusia dan Korea Utara. Mereka ini, Rusia dan Korea Utara ini punya kesepakatan, kalau tidak salah itu di tahun 2024 atau 2021 ya, mungkin saya salah tanggal, tapi era itulah 2021 atau 2024. Kalau Korea Utara diserang, maka Rusia harus bantuin Korea Utara. Ada klausul ini. Namun untuk Iran nggak ada. Rusia sama Cina masing-masing punya problem sendiri. Rusia saat ini masih berperang sama Ukraina. Kalau Cina mau bantu dalam bentuk apa? Amerika udah taruh tuh kapal induk di perairan dekat Cina sama Taiwan. Buat apa gitu loh, dia bermain di wilayah yang sangat berbahaya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi yang bisa dilakukan Rusia sama Cina adalah retorika belaka saja. Pernyataan-pernyataan diplomasi, pernyataan-pernyataan mengecam, mengutuk serangan barat terhadap Iran, tapi ya tidak bisa bikin apa-apa. Yang bisa mereka lakukan sejauh ini adalah memaksa Dewan Keamanan PBB agar melakukan pertemuan darurat. Pertemuan darurat di situ ada Amerika, lalu ada Inggris dan Prancis. Ya Inggris sama Prancis pasti harus bela Amerika. Gak mungkin mereka berpihak pada Iran. Dalam hal ini melalui tangan Rusia dan Cina.